وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. Alhamdulillah, kita puji Allah atas mahabaikan Allah yang diberikan kepada kita. Tadi malam kita bisa tidur menjam mata, sudah siap-siap bismika Allahumma ahya wa bismika amut, sudah sadar bahwa kita ini nak mati. Jadi kalau ada orang yang mati pas tidur, tidak usah kaget Pak, memang sebelum tidur dia sudah siap-siap, dan itu kematian yang baik, siap-siap mati ya. Jadi begitu mati insya Allah matinya husnul khotimah. Yang saro ini tidak sadar mati, tiba-tiba mati, dan itu banyak. Bangun kita, jantung masih berdetak, mata terbuka, dengan kalimat memuji Allah kita buka hari kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Melangkah kaki ke tempat sholat, bangun, dan sholat subuh kita. Inna sholatal fajri kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Ini hebatnya Allah sayang sama kita. Dalam hadis dikatakan ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjadi saksi bagi umat, menjadi saksi bagi hamba. Disuruhnya lah malaikat ini turun ke dunia di waktu sholat fajar, di waktu sholat subuh, dan waktu sholat maghrib. Begitu masuk subuh disuruh sama Allah turun ke dunia, turun ke KM 7. Lihat apa yang dikerjakan oleh masyarakat komplek Pemda itu. Nanti maghrib disuruh lagi, turun lagi. Coba lihat apa yang dikerjakan oleh masyarakat di komplek Pemda di Jalan Sulaiman Amin. Begitu naik ditanya sama Allah, bagaimana kalian tinggalkan mereka? Jawaban malaikat, karena tadi turunnya subuh, turunnya maghrib. Jawaban mereka, kami datang mereka sedang sholat, kami tinggalkan, kami lihat maghrib mereka sedang sholat. Oh, dibangga-banggakanlah oleh Allah. Itulah hambaku, itulah mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya Pak. Coba-coba na'udzubillah, kira-kira Pak ya. Konsepnya kalau yang disuruh Allah datang ke sini jam 10 malam. Uji Tuhan, kau turun dulu malaikat, jingok apa gawe komplek Pemda itu jam 10 malam. Asak balik ngelapor, ya Allah, pecahnya mentang meja kalau bapak-bapaknya. Begitu cara Allah ingin membangga-banggakan kita manusia di hadapan para malaikat. Maka yang paling layak, yang paling pantas kita puji Allah, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi dengan penuh rindu, penuh cinta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di awal majlis yang mulia ini kita doakan ibu bapak kita, orang tua kita, sekiranya yang masih hidup, semoga Allah panjangkan usia mereka dalam kesehatan. Allah bahagiakan hari mereka. Allah berikan kekuatan, kemudahan untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Juga yang tengah sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, serta orang tua yang sudah wafat, sudah meninggal, Allah berikan rahmat dan ampunan. Ayah dan jamaah, bunda sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, bab al-arwahu junudum mujannadah. Manusia terdiri dari dua, fisik dan ruh, jasad dan ruh. Di pertemuan lalu kita membaca ungkapan Abul Atahiyah. Beliau mengatakan, ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi atatulubur ribha mimma fihi khusranu,
istakmil 'ala an-nafsi wastakhdim fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Abul Atahiyah, syair ini dikutip oleh Imam Al-Qaradawi dalam muqaddimah buku beliau ketika mengatakan bahwa wahai manusia, ya khadimal jismi, wahai manusia yang biasa fokus berkhidmat hanya kepada fisiknya. Kalau kita ingat-ingat Pak, kita ini kan manusia fisik dua, fisik, roh, jasad, roh. Kira-kira yang kita lebih fokus itu ke fisik atau ke jasad atau ke roh kita? Ke jasad. Maka Abul Atahiyah mengatakan, ya khadimal jismi, wahai manusia yang selalu sibuk memfasilitasi jasadnya. Berarti kita yang dipanggil pagi ini. Ya, fokus ke fisik, hampir segala gawe. Ya. Kam tas'a li khidmatihi, betapa banyak modal biaya engkau habiskan untuk memfasilitasi jasad. Ada wong yang kadang pengen putih, dia lahir hitam, pengen putih. Tidak sedikit yang metu ke duit, suntik vitamin lah, apalah. Ya. Ada pula yang putih, pengen hitam, beli tiket mahal-mahal ke Bali berjemur. Ya. Ini alhamdulillah, kalau warna kulit kita tidak susah. Kita lahir alhamdulillah dalam keadaan cuma dua, tidak sawo mutung sawo busuk. Wong di barat susah ke Bali nak berjemur. Ya. Habis duit mahal-mahal. Itu dalam rangka untuk khidmat kepada fisik. Coba kita buka, kita jengok TV gitu. Kita ingat di TV itu, walaupun acara religius Bapak Ibu, isinya iklan. Iklan itu tidak jauh dari masalah fisik. Kaget dari paling pucuk, iklan rambut. Habis rambut selesai, tidak, turun lagi, kaget skincare, kulit, ya. Masuk ke gigi, hebat. Semua itu adalah untuk fisik. Betapa banyak kita habiskan hari-hari kita untuk berkhidmat kepada fisik kita. Padahal fisik ini adalah tempat kerugian. Kodratnya fisik itu pasti siklusnya kan begini nih. Nanti begini. Dari kecil tidak baca ngapo-ngapo, belajar, dikasih makan, dikasih olahraga dan sebagainya, bagus, muda, lagi muda-mudanya kuat fisiknya, ya. Kemudian nanti siklusnya mulai. Ya. Mimba dikuah, setelah kuat fisiknya pemuda mulai menurun sedikit. Yang tadinya kuat berjalan kaki lah tidak terlalu kuat lagi. Yang tadinya kuat berdiri main bola mulai menges. Yang tadinya kuat sholat berjalan berdiri tegak, kemudian butuh bantuan kursi roda dan sebagainya, waliyadzubillah, ya, terus menurun. Itu sudah pasti Pak. Nak makan apa bebas terima itu. Mungkin nak makan susu, nak minum susu, nak makan vitamin, namanya tua masih mah itulah. Sudah kodrat Allah. Allah yang jadikan lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi kalau umurnya panjang. Kalau umur panjang. Ini masalahnya sekarang belum sempat kuat, lemah terus. Badan masih muda, penyakitlah banyak. Itu sekarang. Kalau dulu kedengar orang kena diabetes, kena gula darah, kena asam lambung itu usia-usia pensiun. Sekarang ada baru daftar PNS sudah kena pensiun, sudah kena gula darah. Ya. Memang betul-betul fisik ini bukan tempat keuntungan, tapi kerugian. Li khidmatihi kam tas'al li khidmatihi atatlubur ribha mimma fihi khusran. Maka
Abdul Atahiyah mengingatkan kepada kita, ya, fisik itu sekedarnya saja. Yang penting apa kata Nabi? Tuqimna sulbah. Bahkan kalau mau ambil patokan, yang penting pacak beraktivitas, kuat ibadah. Itu saja. Ya, tidak usah menghabiskan semua energi kita, keseharian kita untuk fisik. Ya. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menginformasikan kepada kita tentang bagian kedua dari manusia, dari diri kita, yaitu adalah ruh. Ya. Ketika dalam Al-Quran Allah menginformasikan, ditanya Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang itu datang kepada Rasul karena ruh dulu tidak dipercaya orang. Yang dipikir hidup inilah, kalau sudah mati sudah. Maka dalam Al-Quran kita banyak sekali melihat pertanyaan orang-orang kafir ketika diajak beriman, ketika diajak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan diingatkan bahwa akan ada namanya hari kebangkitan, hari kiamat. Pertanyaan mereka hampir sama. A'idza kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Kalau badan kami lah sudah jadi tanah, lah jadi tulang, emang pacak kami hidup lagi? Mereka berpikir dengan logikanya, kami dulu mengantarkan kakek kami mati, dibawa, dikubur ke dalam tanah. Setelah itu kami bongkar, kami temukan tulang belulang. Ini buktinya. Ya. A'idza kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Memang bisa. Sudah jadi tanah, sudah dimakan cacing tanah, tinggal tulang belulang, bisa bangkit lagi, bisa bangun lagi, kan nggak mungkin, kata mereka. Itulah pula yang kemudian dijawab sebagian oleh Allah, ya, dalam bentuk pembuktian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim bertanya, ya, tentang bagaimana menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya. Maka kata Allah, ambil burung, cincang-cincang burung itu, setelah cincang mati aduk, kemudian pisahkan. Setelah dipisahkan, panggil burung-burung tadi, mereka datang kepada Allah. Ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah bisa. Bapak Ibu rahmati Allah, kita baca hadisnya. Haddatsana Abdullah qala, ini hadis dalam Adabul Mufrad. Adabul Mufrad itu ditulis oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala haddatsani Al-Laits an Yahya bin Sa'id an Umrah an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bahwa ruh kita, ya, itu memiliki kecenderungannya masing-masing. Kecenderungan masing-masing. Ada yang bisa jadi secara fisik, bisa jadi secara pertemanan, silaturahim, baru pertama kali itu ketemu, baru ketemu. Tapi dia bisa merasa dekat, tapi dia ngobrol bisa akur dengan temannya, dengan saudaranya, dan orang baru, ya, dalam satu circle, dalam satu semangat, satu bingkai. Ada pula yang bisa jadi dia udah lama kenal, tapi saling kolak gawe-gawenya. Ya. Tidak nak tepara, asak tepara ribut lah itu. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Biasanya wong bergabung dengan circle-nya dewek-dewek. Ya. Kecuali wong pelit, kecuali itu, Pak. Wong galak bebudi, biasa kawan itu yang sering galak budi gitulah. Ya. Yang tidak galak bertemu itu wong pelit sama wong pelit, tak kata, Pak. Sampai sekarang belum ada komunitas orang pelit Sriwijaya, belum ada. Hati. Wong penakut biasa kawan penakut,
Ya Pak. Wong lelet galak berkawan dengan wong lelet. Wong soleh sama wong soleh. Wong rajin ibadah dia demennya deket sama wong rajin ibadah. Wong galak pengajian kumpulnya sama galak pengajian. Wong galak main slot paling ngajak dia. Yang dalam satu circle itu biasa dikumpulkan. Maka bagaimana kita berfokus perbaiki akhlak kita, perbaiki iman kita, perbaiki amal soleh kita. Ya. Dan nanti Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang dalam satu lingkaran. Berat susah berubah dari satu kondisi yang sudah terlanjur buruk menjadi kondisi yang baik, betul susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, mengingatkan kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh syaratnya sih kok, sungguh-sungguh. Berejo nak bebener. Ya. Berejo nak bebener, berejo nak berubah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum, pasti kata Allah, ya, kami akan tunjukkan, kami akan arahkan menuju subulana, jalan Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah ruh ini yang detail Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau, ya. Fama ta'arafa minha talaf. Yang satu frekuensi kalau bahasa wong sekarang, iktalaf gampang nyatunya, gampang ngumpulnya. Wa ma tanakara minha talaf. Yang saling tidak sama, yang beda visi, beda, dia tidak akan bisa menyatu. Nah, bagaimana nanti orang beriman? Kita hidup di dunia dengan keluarga kita, mak, bapak, dulur, adik, kakak, anak, ponaan. Ketika meninggal dunia terpisah. Apakah nanti kita akan berjumpa lagi ketika sudah meninggal dunia? Berkumpul bersama keluarga, anak istrinya? Ya. Atba'athum dzurriyyatahum, kata Allah. Kaget yang meninggal dan beriman ini, Pak. Kalau sama-sama soleh, tapi sama-sama soleh. Wong tuanya baik, mati. Anaknya baik, mati. Cucunya baik, mati. Kaget ngumpul sama-sama di tempat yang sama di surga. Tapi kalau ada yang tidak soleh, nggak ketemu. Apalagi kalau memang beda, Pak, akidah, beda keyakinan. Waliyahulillah. Maka supaya bisa bersama lagi dengan keluarga dan orang tercinta, caranya adalah jaga komitmen keberimanan di dalam keluarga. Harus dijaga. Tidak pacak kita ngomong, oh bapak aku soleh, bapak aku banyak ibadah. Terus kita tidak. Mati gitu tidak bertemu dengan orang tua, Pak. Jadi kalau cinta sama orang tua, cinta sama laki, cinta sama bini, sama ke lah. Ya. Ustaz, laki aku kemarin bergaduh, tak sholat, tapi aku cinta. Jadi apa? Supaya aku sama-sama, jadi aku melok gila juga. Nah itu sama, masuk neraka galau, Pak. Waliyahulillah. Jangan dipeloi yang model itu. Ya, solehlah kamu, solehalah kamu, apa? Siapa tahu pacak nunjuk syafaat. Kalau memang pasangan kita tidak bagus. Ada pula yang laki bertanya, Ustaz, berarti kalau aku meninggal kayak bertemu lagi dengan bini aku. Iyo, astagfirullah Ustaz, lah saru di dunia, saru di akhirat, kata dia. Siannya nasib bapak itu. Jadi bapak ibu rahmati Allah, al arwah junudum mujannadah. Kita hidup ini, roh kita dikelompokkan Allah Subhanahu wa taala bersama komunitasnya masing-masing. Ibu-ibu yang biasa ke masjid, biasa gaulnya sama-sama ibadah di masjid. Ayo. Janjian mah itulah pula.
Ya, meskipun kadang-kadang saling ngoyok, saling ajak, Ziko nak seragam baru, seragam lagi pening meskipun kreditan yang kemarin belum selesai. Tapi nggak apa-apa, ya. Sebaik-baik harta ada yang digunakan untuk beribadah. Memang orang Indonesia nggak takut dengan hal-hal yang ditakutkan Indonesia ini cuma satu, Pak. Tagihan awal bulan. Iya. Ada bom meledak di Sarina situ, bukan sepi jalan, rame wong nonton. Wong Indonesia punya karakter yang beda. Itu haruhnya juga hampir sama. Keponya tingkat tinggi. Ada bom, iya Pak. Waktu itu ada berita dulu yang baku tembak di Jakarta. Ya, teroris uji kita, payo balik nyawa bahayo. Ini tidak rame jalan itu Pak. Di Jingok, cuma giliran ada tagihan sepi kalau komplek. Ya, circle-nya begitulah. Bapak Ibu rahmati Allah, ya, orang beriman, ya, setelah meninggal dunia, yang bapaknya tadi orang soleh, yang emaknya orang soleh, udah meninggal, udah di surga, ya, udah dapat rahmat Allah, anaknya menyusul, cucunya meninggal juga, maka akan ditempatkan Allah di tempat yang sama, bisa ketemu lagi. Selama mereka dalam junudun mujannadah, dikelompokkan Allah dalam circle, dalam ikatan orang-orang yang soleh. Maka nanti di akhir kan Allah bilang, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang beriman dipersilahkan Allah masuk ke dalam surga secara bersama-sama, rombongan. Yang tidak beriman juga rombongan, yang kafir serombongan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masuk dalam rombongan yang beriman, rombongan yang bertakwa. Kalau bertakwa, Allah yang kasih fasilitas. Dalam surat Qaf, ya, Allah katakan, Allah janjikan surga itu didekatkan Pak. Ghaira ba'id lil muttaqina ghaira ba'id. Untuk orang yang bertakwa tidak jauh, tidak susah, tidak payah. Allah kasih fasilitas. Bertakwa bagaimana Pak? Ya ibadah. Hati kita takut sama Allah. Apa yang Allah kongkon, apa yang Allah suruh kita gawe gitu. Semampu kita, sebisu kita. Bukan semau kita, semampu kita. Sekemampuan kita. Maka ketika bercerita Allah tentang hari kiamat sudah dibangkitkan, apa Allah perkenankan kepada orang-orang yang beriman? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Untuk yang beriman, untuk yang menjaga komitmen ibadah di dunia, yang fokus kepada akhlak, fokus kepada iman, fokus kepada menjawab panggilan Allah ketika azan dikumandangkan, dia datang ke masjid, dia datang ke majelis ilmu, ada peluang kebaikan dia ikut, ada peluang pengabdian dia hadir, ada waktu sempat luang baca Quran dia buka mushaf, ada kesempatan untuk bisa puasa dia lakukan, puasa sunnah dia ikut, dan begitu seterusnya. Ketika meninggal dunia, kembali kepada Allah, digolongkan orang bertakwa, maka fasilitas itu Allah lekatkan kepada dia. Apa ungkapan sambutan dari para malaikat? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Wahai manusia, inilah yang Allah siapkan untukmu. Kenapa? Dulu di dunia engkau takut kepada Allah, engkau kembali kepada Allah, berdosa tobat. Itu syiar seorang mukmin, Pak. Jadi mukmin itu yang benar, ya, dak kate cerita, dak kate salah, ndak ada. Ndak ada orang yang tidak punya salah. Siapa itu? Ndak ada. Hatta orang-orang soleh. Apalagi kita model-model orang-orang salah ini, yang memang selalu salah. Tapi orang-orang yang dibanggakan Allah itu adalah orang-orang yang salah dan berubah dari kesalahannya, bertaubat dari salahnya. Jadi kalau kita sekarang masih tidak keteruan main ini Pak nikmat besar apa? Karena jalan kita menuju Allah itu bisa kita tempuh dengan jalan taubat. Model-model gitu, semayang masih terlambat,
Sedekah ngejo ke kawan. Maksudnya ngejo ke kawan tuh bejo kawan dulu. Ada konsep dalam kebaikan kalau zaman dulu kan lain. Kalau wong pacak ngapu kita ida. Zaman kita berubah. Kalau wong pacak lah dia beh. Ada pembangunan masjid nak bangun menara. Beji kok kita intai ke dulu siapa yang pacak. Kalau pacak jadilah mereka beh. Kaki aku yang belakangan beh. Itulah terus. Pak kita nak bangun ini. Kita nak benerin kelas. Yo coba jiok ke dulu. Kamu kalau cak-cak kurang, yo kaget berejo. Kaget berejo bukan payo aku mbeknya. Kalau zaman dulu kan kayunya lain pak. Berapa? Payo sama-sama kita keroyoi. Nah, sekarang ini dah, aduh ngejo ke kawan dalam kebaikan. Ya, biar kalau uang dulu. Kalau uang pacak, ngapa nak kita nian? Ini ndak bagus. Ya. Apa kata Allah? Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Awab. Wong berdosa, wong bersalah, tapi tobat, istighfar. Ini hebatnya istighfar untuk kita. Pacak ngangkat derajat kita. Hafil, sudah istighfar, sudah tobat, sudah berejo baik, dijagonya komitmen itu. Tapi namanya ngejago kadang-kadang masih teledor, masih salah, masih lupa. Balik lagi, tobat lagi. Tergelincir lagi, tobat lagi, terus begitu. Bukan ngolah ke Tuhan pak, bukan itu. Memang kondisi dia seperti itu. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ya, salah satu bentuk jihad itu adalah ketika kita berjihad melawan keinginan kita untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kepengen nak maksiat, ada kepengen nak jauh, ada malas untuk ibadah, kita lawan itu. Itulah jihad sesungguhnya. Bagaimana diilustrasikan ketika Nabi berkata setelah peperangan yang besar, beliau mengatakan kita sudah menyelesaikan perang kecil dan kembali menuju perang yang besar, perang melawan hawa nafsu kita. Itu tidak berkesudahan. Ciri ketiga dari orang bertakwa tadi, dan satu circle itu akan berkumpul dengan sama-sama mereka. Siapa? Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Wong yang pacak ngehadirkan rasa takut sama Allah. Itu penting kita hadirkan dalam hati kita rasa takut sama Allah. Jangan cak kemelawanan gino dengan Tuhan. Iya, Pak harus takut gitu. Kita ini kadang terbalik, dengan buntu takut, dengan Tuhan tidak takut. Dengan miskin takut, dengan Tuhan tidak takut. Itu yang banyak. Banyak orang begawe siang malam sampai tidak galak semayang, tidak galak sholat. Sementara sama Allah yang nunjuk kekayaan, yang memberikan rezeki, yang memberikan segala fasilitas hidup di dunia, kita tidak takut. Yang takutnya adalah akibat saja, takut miskin, takut mau belanja nggak ada uang, takut sakit. Sama Allah nggak ada hadirnya, nggak ada takutnya. Ini musibah. Musibah terbesar itu kalau kita takut kepada dunia, tidak takut kepada Allah, itu musibah. Takut kalau kehilangan dunia, takut kehilangan jabatan, takut tidak dapat loka. Sama Allah nggak takut. Wala'iyadzubillah. Maka tugas kita adalah hadirkan rasa takut. Bapak hadirkan rasa takut itu kepada hati anak-anak kita untuk takut kepada Allah. Karena ketika sudah hadir rasa takut kepada Allah, semuanya akan terkoneksi dengan koneksi-koneksi kebaikan. Semuanya akan tercegah dari perbuatan-perbuatan keburukan. Kalau kita takut sama Allah. Ya. Berada dalam meja, dalam ruangan sendiri. Di mejanya ada regulasi, di mejanya ada peluang untuk berbuat yang menguntungkan pribadi, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Ada takutnya kepada Allah. Ketika orang lain tidak melihat, tapi dia yakin Allah melihat. Kalau dia lakukan yang Allah tidak ridho, dia akan takut Allah murka kepada dia. Maka rasa takut mengontrol diri seorang mukmin. Itu sangat penting. Ya. Wajaa biqalbin munib.
Dia datang mengetuk Allah dengan hati yang berpasrah, dengan hati yang menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya, matinya, dunianya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhusnudzon kepada Allah bahwa semua yang ditetapkan Allah adalah sangat-sangat baik bagi diri dia. Dalam bahasa lain, ridho. Allah puji Nabi Muhammad, Allah banggakan Nabi Muhammad, Allah berikan fasilitas Nabi Muhammad. Tujuannya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika kita ridha dengan semua ketentuan Allah, indah hidup ini terasa. Ya. Ketika itu malaikat kembali berkata kepada orang beriman, salamun. Coba kita baca, kita lihat dalam Al-Quran bagaimana cara penyambutan para malaikat yang Allah utus kepada orang-orang yang sudah menjalani kehidupan dengan iman, dengan takwa. Salamun alaikum. Itulah ucapan malaikat kepada para penghuni surga, kepada calon penghuni surga. Ucapan selamat. Dan itulah selamat yang paling beruntung. Kalau sekarang kita lihat ada pernikahan dikirimi karangan bunga ucapan selamat. Meskipun belum tentu, Pak. Adobe karangan bunga itu nyebab wong celako. Kebanyakan karangan bunga nimpo bermotor, motor tengah jalan, gitu. Salamun alaikum. Nah, ucapan selamat yang paling kita rindukan adalah ucapan selamat dari para malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala menyambut kita. Tapi itu tidak bakal kita dapat, kita terima kecuali di dunia ini kita lelah-lelah dulu, kita capek-capek dulu. Nyingok wong puasa cak kelemaan, dia minum es panas-panas, kita nahan puasa. Itu sabarnya butuh dahsyat. Nyingok wong cak dak peduli apa baik, ya, halal haram hantam semuanya. Kita berkomitmen mencari yang halal, sabar dalam ketaatan, tidak galau-galau pacak kita ombe. Ya. Kenapa? Karena ada tujuan yang ingin kita raih, yaitu kita ingin selamat, kita ingin berkat, kita ingin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan keridhaan dari Dia. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang kekal. Kata malaikat. Mengucapkan kepada kita ucapan selamat, mendapat rahmat Allah, dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah, dan dikatakan oleh malaikat ini adalah hari yang kekal, waktu yang panjang yang tidak akan ada kesudahan dalam kenikmatan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dalam surat Qaf ayat 35 ditutup oleh malaikat ucapan selamat itu. Kata malaikat, apa yang kalian idam-idamkan, apa yang kalian inginkan, semua Allah siapkan di dalam surga. Waladaina mazid. Ada tambahan, ada nilai plus. Apa tambahannya? Dijelaskan dalam ayat lain, diizinkan menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu rahmati Allah, kita yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini bersama kita di dunia, Allah kumpulkan kita dalam circle junudum mujannadah, kita, ruh kita, arwah kita, iman kita berada dalam satu lingkaran. Mungkin kita terpisah dengan waktu dan keadaan, tapi kita saling mendoakan, dan doa-doa kita ini insya Allah saling nyambung, saling memberikan support, semuanya dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama bertetangga di dunia, bersama bertetangga di surga insya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana dengan yang tidak? Yang tidak dalam satu lingkaran. Pak, kami ini berkawan lama di partai misalnya. Ada yang berkawan lama di partai. Ya. Ada yang berkawan lama di organisasi. Ada yang berteman lama satu alumni sekolah dulu. Selama ruhnya, selama sama-sama beriman, sama-sama
perindu kebaikan, maka Allah tetap akan kumpulkan mereka. Kalau tidak, tidak. Ya pada muaranya itu tadi, dipersilahkan kedua tempat. Satu dipersilahkan ilal jannati zumara, yang kedua menuju neraka zumara, berkelompok juga. Hanya dua itu ujungnya. Maka pilihan ada di kita. Kalau mau sama-sama masuk dalam rahmat Allah, sibukkan diri dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pupuk, kita bersamai, mana peluang-peluang kebaikan kita hadir, melok bergabung. Kalau tidak, kita akan ketinggalan, kita akan digolongkan dengan orang-orang yang tidak takut, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada akhirnya semua ikatan, semua komunitas di dunia ini akan pergi meninggalkan kita, kecuali komunitas keimanan. Kalau kita berteman dengan komunitas keimanan, mungkin kita sudah mati, tapi kawan-kawan tadi masih sempat doa ke kita, masih sempat ngirim Fatihah untuk kita. Ya. Maka pilihan untuk kita, jangan terlalu sibuk nyari kawan yang duniawi baik. Kalau kawan dunia, bisa jadi hari ini kita mati, yang dikirim cuma WA. WA itu bukan pulau doa, Pak. Stiker. Kalau doa masih mending kalau ngetik. Semoga kawan kita tadi cepat sembuh, nyampak misalnya sakit celaka. Semoga cepat sembuh, Allah mudahkan pengobatannya, diberikan kelancaran operasinya. Ala hadhihi al-Fatihah baca mulu di rumah. Nyampai pahalanya, nyampai doanya. Kirim stiker, kirim stiker. Bacanya tidak apa-apa tidak, stiker. Coba. Rugi deh. Jadi jangan habiskan waktu kita untuk berkumpul sama wong yang salah. Ya. Tidak apa-apa, tidak usah banyak ego kawan grup WhatsApp itu, tidak usah. Yang penting berkeruanan galau. Sikok grup tahajud, misalnya, sikok grup jamaah masjid, sikok keluarga, sikok tetangga, saling berkeruanan di situ. Daripada ini tidak beribu-ribu WA pesan, tidak kata aguk galau. Jadi balik-balik ke kita memutuskan langkah kita duduk kita di majlis taklim ini, di majlis ilmu ini, apa? Jadikan diri kita untuk bisa melihat mana skala prioritas. Waktu kita tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak untuk mengurusi semua hal. Ya. Uruslah hal-hal yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang perlu didiskusikan, Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk pertanyaan akibat matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Sadar. Diajarkan dari Rasul. Jadi kita tidur itu, Pak. Waktu kita mau tidur kita baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan penuh kesadaran. Ya. Karena ketika kita tidur, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Ya. Setengah mati tidur itu, setengahnya mati. Ya. Yang dibalikkan ruhnya itu yang masih hidup. Ada yang dicekel Allah, ada baik lagi. Yang susah itu adalah ketika kita merasa terus hidup, merasa masih terus hidup, dan tiba-tiba mati. Masih banyak belum kita selesaikan. Ya.
Masih banyak yang belum kita selesaikan. Hubungan kita dengan Allah belum selesai. Ya. Kita tidur sebelum sholat. Kita tidur masih ada hutang yang belum kita bayar. Hati-hati Bapak. Banyak orang menggampangkan hutang. Apalagi hutang ini sifatnya hutang kepada orang yang membutuhkan. Bisa jadi kalau kita berkawan, kita bertetangga, kita berdulur, wong berutang dengan kita nak minjem dia bukan karena kita kebanyakan duit, karena kita nyingok, oh kawan aku nih butuh. Cuma yang jadi masalah banyak sekarang begitu dipinjemi, dia pecah lupa dengan kita. Masih mending kalau pecah lupa, pecah pemusuh, Pak. Na'udzubillah itu. Jadi gara-gara minjem ke duit dikit, hilang dulur, hilang kawan. Kita orang beriman jangan digampang ke Pak. Bahaya itu. Ya. Ada orang kadang-kadang semangat dakwahnya tinggi, ini berdakwah, ini lillah. Wih, Pak, utang kau tuh bayar dulu dengan warung tetangga sebelah. Semangat ngomong kemana-mana dia berbicara semangat keislaman, tapi kiri kanannya berhutang tidak pernah dia bayar. Kasihan. Ya. Itu abai dengan diri dia. Jadi ketika ada uang yang ingatkan hutang, bukannya dia itu kasar dan tidak sayang sama kita. Itulah mana seluruh urusan kita selesaikan dulu, Pak. Apalagi yang berkaitan dengan tadi hutang-hutang. Nabi SAW pernah ada jenazah mau disolatkan, Nabi tanya, ini orang ada hutang apa tidak? Kata sahabat lain, ada Nabi. Uji Nabi, lajulah kamu nyolatkannya, aku tak galak. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah ala yadaini, saya yang tanggung, yang bayarkan semua hutangnya. Baru kemudian disolatkan oleh Nabi. Ya. Jangan digampangkan. Nggak tahu, penyakit itu kenapa banyak sekali di masyarakat kita. Tidak bicara masalah banyak sedikit ya. Ketika itu hutang-hutang. Banyak hutang, sedikit hutang. Maka nggak heran kalau ada warung tetangga kita ini banyak nutup. Iya Pak, kiri kanan berhutang nggak loh? Cuma giliran apa namanya toko-toko orang yang kita tidak kenal, nggak ada yang berani berhutang. Ya. Warung Wak Haji samping rumah gitu, itu dia cuma nak cari makan. Ya. Uang datang berhutang. Giliran kaget gajian pergi ke mall belanja. Akhir bulan lagi buntu, ke Wak Haji lagi. Apa tidak tutup warung dia? Utang lalu isinya. Ya. Dalam tataran seperti ini harus kita selesaikan semuanya. Karena kita tidak tahu tadi sampai kapan kita bisa hidup. Ya prioritaskan. Kaget nak liburan, nak jalan-jalan, nak beli ini beli itu, utang dulu bayar. Ya. Bisa jadi waktu nak nunggu, nak bayar untuk sekolah anaknya. Ya. Itu jangan dibiasakan Pak ya, dan ini penyakit di masyarakat kita. Yuk sama-sama, saya tidak berbicara kepada siapa, person-person, tapi sebelum kita meninggal dunia, dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia, jangan tinggalkan masalah hutang. Ya, jangan mudah-mudah berhutang. Jangan mudah berhutang. Ya. Kenapa? Sebelum kita wafat, selesaikan semua urusan kita dengan manusia. Ya. Kalau urusan kita dengan Tuhan, bangun tengah malam istighfar selesai. Urusan dengan manusia tidak macam itu Pak. Apalagi yang dalam budi ke makan pempek lapar ngaku tiga. Nah beri cuma mana nak nembus dosa itu. Ya. Ya macam Ustaz, tak tahu di mana lagi uaknya lah. Dia barang 4 tahun kamu kuliah, mak itu terus setiap hari. Alah kebesak dosa. Nah, semua ini hal-hal yang tataran-tataran itu kita selesaikan, ya, kita selesaikan. Tidak bijak kemudian nanti berfokus kepada akhlak, kepada akidah dan sebagainya, tapi mengabaikan muamalah kita. Ya. Tetap selesaikan urusan kita, ya, dengan manusia kita baik, barulah kita di mata Allah insya Allah menjadi baik. Gitu Pak ya, semua yang kewajiban. Ya, silakan Bapak. Nah, ini kalau utang pribadi itu sudah jelas. Bagaimana kalau utang negara ini? Sampai orang itu juga.
Itu utang pribadi. Bagaimana utang negara? Utang negara yang berhutang apa yang punya tanggung jawab? Yang berhutang yang mau dia jawab. Ya, yang buat keputusan, yang buat regulasi. Siapa bayarnya? Yo kamu tuh lah Pak. Kan pajak sudah kamu bayar. Iyo. Uang berutang untuk gaji kamu bergaji bayar pajak. Pajak itulah bayarnya. Ya, mudah-mudahan Allah permudah ya, negeri ini, Allah mudahkan pengelolaannya, Allah mudahkan. Maka penting bagi kita Pak, yang penting bagi kita itu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita punya doa siko baik. Bapak cuma punya satu doa yang mustajab, taruhlah. Ya. Apa yang paling penting didoakan? Doakan pemimpin itu. Doakan pemimpin. Karena yang pacak berutang untuk negara ini cuma pemimpin Pak. Kita masyarakat biasa malah pacak. Doakan pemimpin. Pemimpin itu jangan dicaci, jangan dimaki, didoakan. Nah, tidak tahu aku kalau kamu lama dengan doakan baru nanya sih, taruhlah urusan kamu itu. Doakan pemimpin kita. Waffiq wulata umurina, ya Allah berikan pandangan terbaik kepada pengambil kebijakan di antara kami. Allahumma la tusallit alaina, salah satu doa. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau timpakan kepada kami karena dosa dan kesalahan kami pemimpin yang tidak takut kepadamu, tidak cinta kepada kami. Itu salah satu doa-doa para ulama untuk mendoakan pemimpin. Ya, maka tugas kita dalam setiap kesempatan kita doakan, ya Allah, pemimpin kami tolong berikan kepada mereka kekuatan untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Itu jauh lebih bermanfaat daripada cuma sekedar ngato-ngato pemimpin di status di media sosial di tempat lain. Kalau ngato-ngato nak katik sosial Pak, kita geram, kita naik darah, dia udah tahu. Tak dibacanya tidak. Iya Pak, kita yang kegeraman, asam lambung naik apa? Pening dewek nulis tadi Pak. Sisip dikit kamu kena lapor ke uang. Jadi yang paling tepat adalah doakan pemimpin kita. Dan itu ibadah. Ya, doakan dalam kunut sholat boleh, dalam khutbah doakan. Nabi pun mendoakan, ya Allah kata Nabi, berbaikilah orang-orang yang dengan kebaikannya akan membawa kebaikan untuk orang beriman. Ya Allah, berbuat baiklah kepada orang-orang yang dengan kebaikannya akan membawa baik untuk orang beriman, pemimpin. Ya. Kita wajib mendoakan pemimpin dengan doa-doa baik. Ya. Harus Pak. Dalam sholat, dalam khutbah, ya, itu jauh lebih bermanfaat, itu jauh lebih mengena. Dan kalaulah doa Bapak tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya akan sangat besar untuk bangsa dan negara ini. Ya, itu semangat yang mungkin sekarang masih jarang gitu Pak. Jarang gitu. Nah, doa ke pemimpin itu. Apalagi yang naik itu yang bukan kita pilih kemarin. Oh, seberat itu. Tapi itulah kewajiban kita, etika kita. Ketika pemilihan sudah jadi presiden, sudah mas itu Pak. Wali kota dukung tidak dukung, begitu terpilih itulah wali kota kita. Tidak boleh ngomong kemudian kaget, oh ngapa kau nak melok-melok, ini kan dukungan kami, kau kemarin tidak dukung. Tidak Pak, kita berada di negara demokrasi. Siapapun yang kita pilih, itu pilihan kita. Yang terpilih, itu nanti pemimpin kita. Kemudian tim sukses tidak boleh ngomong, oi kau ngapa nak melok nikmatinya, ini kan kau kemarin dukung nomor sekian, aku yang tidak bisa, tidak boleh. Yang kita dukung adalah anak-anak terbaik negeri ini yang bisa maju sampai kontestasi pemilihan. Adapun yang terpilih itu takdir dia. Yang kita dukung ya sudah, terpilih alhamdulillah, tidak terpilih ya sudah. Jangan laju kaget, ida akor beda berkawan gara-gara beda dukungan dulu.
pilkada ini hanya sampai tanggal 27, tetanggo kita selamonyo, persaudaraan, persahabatan sampai ke surga insya Allah. Ya. Apa etika kita kepada para pemimpin? Doakan mereka. Ya. Jadi gitu Pak ya. Siapa yang dosonyo, kalau memang pemimpin tadi mengambil sampai kebijakan hutan dan sebagainya adalah untuk membantu umat, membantu masyarakat, kemaslahatan negeri, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya kalau itu dibuat untuk kepentingan pribadi mereka, untuk keburukan mereka, maka dosanya akan kembali kepada mereka masing-masing. Ya, wafiq wala ta'umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma arhamna fa innaka anta bina rahim. واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.